Oke, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kita akan membahas sebuah peristiwa ya di dalam 2 Raja pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-20. Kita akan membahas di perikop ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk pembahasan Bapak Ibu, coba kita sama-sama renungkan, kita bayangkan Bapak Ibu. Perasaan seorang ibu yang sudah atau setelah bertahun-tahun lamanya menantikan kehadiran seorang anak, ya kan? Akhirnya setelah bertahun-tahun yang dia rindukan, pengharapan yang bertahun-tahun itu akhirnya muncul kan. Akhirnya Tuhan berikan mujizat kepada perempuan ini dan perempuan ini melahirkan anak laki-laki Bapak Ibu. Lalu anak ini tumbuh menjadi besar dan pasti gini Bapak Ibu, saya percaya ada sukacita yang melimpah atas keluarga ini. Nah namun kalau kita lihat dari peristiwa ini, suatu hari anak ini kan keluar mendapatkan ayahnya di antara penyabit gandum. Lalu anak ini berteriak, sakit kepalanya. Pulang ke rumah, dipangku oleh ibunya dan beberapa jam kemudian anak itu menghembuskan nafas yang terakhir. Anak itu mati. Nah, ini bisa dikatakan hadiah yang terindah. Ini bisa dikatakan hadiah yang dinanti-nantikan mungkin oleh perempuan ini. Tetapi ada sesuatu yang dia nantikan, ada sesuatu yang dia banggakan, ada sukacita yang dia terima, tetapi tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba anak ini menghembuskan nafas yang terakhir, anak ini mati. Nah, kalau kita lihat secara manusia, ibu ini kan seharusnya gini, dengan perkabungannya dan air mata dia menangis. Tetapi hari ini Bapak Ibu, minggu ini kita akan belajar satu hal tentang pesan Tuhan minggu ini, yaitu tentang apa? Tuhan mau menghidupkan apa yang telah mati. Nah melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa apa yang bagi manusia tidak mungkin, ternyata bagi Tuhan tidak ada yang tidak dapat Ia bangkitkan. Apa yang menurut dunia sudah mati, di tangan Tuhan bisa dihidupkan kembali. Nah mari Bapak Ibu kita buka ayat utama di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Nah, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah Tuhan sedang mengatakan bahwa apapun yang sudah mati dalam kehidupan umat Tuhan, ketika perkara itu dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan mampu membangkitkannya kembali. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak dapat dibangkitkan. Nah, kuncinya adalah dapat datang dan berharap kepada Tuhan. Dan keputusan yang paling penting adalah gini, masing-masing pada pribadi orang percaya tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu. Yang sama-sama kita harus pahami. Yang pertama adalah gini, saya satu poin aja. Hal yang perlu kita pahami adalah, pertama,
kematian tanda kutip, janji bukan berarti pembatalan janji. Ada di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah. Janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, perempuan ini tahu siapa yang berkata kepada dirinya. Kalau kita lihat mundur di ayat yang ke-9 Bapak Ibu, di sana dikatakan apa? Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Kalau kita perhatikan bersama, perkataan Elisa di ayat yang ke-16 ini bukanlah perkataan yang biasa saja. Bukanlah perkataan ramalan atau ucapan manusia, sekedar ucapan. Tetapi di sini dikatakan Elisa adalah penyambung lidah Tuhan. Ada firman yang diperkatakan. Ada janji yang diperkatakan. Ada kuasa dalam perkataannya. Karena dia adalah abdi Allah. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah dabar yang artinya apa? Firman, nubuat yang membawa kuasa kreatif Allah. Firman yang menciptakan. Nah, seringkali Bapak Ibu, bagian paling tanda kutip ya, menyakitkan bagi pribadi manusia itu sendiri dalam mengikut Tuhan sebenarnya bukan ketika dia tidak ada apa-apa. Tetapi gini, saat Tuhan sudah memberikan janji kepada manusia tersebut, dan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita mengamini apa yang menjadi janji Tuhan. Kita mengimani apa yang sudah menjadi janji Tuhan. Kita mempercayai apa yang sudah Tuhan katakan. Tetapi di tengah perjalanan itu tampaknya gini. Apa yang Tuhan janjikan tampaknya sepertinya mati. Tanda kutip ya. Ditunggu sekian lama kok enggak hadir. Ditunggu sekian lama kok enggak terjadi dalam hidup saya. Seakan-akan janjinya itu mati. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa perempuan ini Bapak Ibu. Ketika anak perjanjian itu mati. Perempuan Sunem. Kalau kita lihatlah. Ini bukan sekedar anak biasa Bapak Ibu. Karena abdi Allah itu berkata, suatu saat dia akan menggendong anak. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan melalui apa? Nabi Elisa. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 14 sampai yang ke-17. Nanti Bapak Ibu bisa baca di situ tentang perempuan itu ternyata perempuan itu tidak meminta ya. Tetapi Tuhan yang menjanjikannya. Tetapi ketika anak itu mati, bayangkan gini, sepertinya ada badai yang menerjang perempuan ini, batin perempuan ini mungkin secara manusia. Dia berpikir gini, Tuhan mengapa
Engkau menjanjikan anak ini sudah ada, Tuhan memberikannya kepadaku. Sehingga aku mengasihi anak ini. Lalu sekarang engkau mengambil anak ini. Mungkin perempuan ini berkata secara manusia seperti itu ya. Sepertinya janji itu kok berakhir sampai di sini. Begitu tragis. Ada kesedihan. Kalau kita lihat ya di ayat ke-28. Itu ada kesedihan yang dialami. Ketika dia bertemu dengan Elisa, Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki pada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Mungkin secara tidak langsung dia berkata gini Bapak Ibu. Lebih baik aku tidak pernah diberi janji. Daripada janji, sekedar janji lalu ia mati di pangkuanku. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan mengizinkan janjinya, tanda kutip, mati? Ada kalanya gini Bapak Ibu. Ada kalanya janji Tuhan harus melewati yang namanya fase kematian. Sebelum mengalami fase kebangkitan. Ada kalanya seperti itu. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes 12 ayat ke-24 itu tentang prinsip biji gandum ya Bapak Ibu. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, sebutir gandum itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati terlebih dahulu. Sebelum ia bertunas. Sebelum dia menghasilkan buah yang banyak, dia harus mati dulu. Nah seringkali impian atau janji yang Tuhan taruh di hati kita harus ini, tanda kutip, mati secara manusiawi. Supaya apa sih? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita untuk kita bisa mewujudkan janji Tuhan itu sendiri. Nah, ada berapa banyak sih orang percaya menunggu janji Tuhan digenapi, tetapi di balik penantian itu, di balik apa yang dia harapkan itu ada kekuatan diri sendiri yang bekerja. Tanpa dia melibatkan Tuhan, tanpa dia bertanya kepada Tuhan, tanpa dia harus bertanya kepada Tuhan, apa langkah selanjutnya untuk saya bisa mengalami penggenapan janji itu. Seringkali ketika janji itu tidak tergenapi, maka gini muncul kekuatan kita. Muncul suatu pikiran-pikiran kita, gimana ya supaya gue bisa tergenapi janji Tuhan ini. Nah kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur pesan Tuhan ini datang. Tuhan mau menghidupkan apa yang telah mati. Sang pemberi janji yaitu Tuhan itu sendiri. Nah sebenarnya apa Bapak Ibu? Sebenarnya Tuhan sedang menguji setiap hati kita. Mungkin ketika kita datang doa pagi hari ini Bapak Ibu ya. Apakah kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan? Kita benar-benar merindukan. Kita benar-benar menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Sang pemberi janji itu. Atau gini,
Kita datang kepada Tuhan hanya memanfaatkan Dia. Kita hanya mengharapkan berkat-Nya saja. Atau kita benar-benar mengasihi Dia. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Saya datang kepada Engkau. Saya rindu Engkau. Saya ingin mengalami keintiman. Saya ingin mengalami pribadi-Mu lebih lagi dalam hidup saya. Nah, saat janji itu yang tampaknya mati Bapak Ibu. Sebenarnya gini, di situ iman kita sedang diuji Bapak Ibu. Di situ iman kita sedang diuji. Nah, kalau kita lihat dalam peristiwa ini Bapak Ibu ya. Ketika anak yang dijanjikan itu mati Bapak Ibu. Secara logika mungkin gini berkata, wah janji Tuhan itu batal. Janji Tuhan itu gagal. Tetapi bagi Tuhan, mungkin kematian fisik bagi manusia itu bukanlah akhir dari cerita daripada peristiwa itu. Tetapi kalau kita lihat, itu adalah bagian dari apa yang akan Tuhan kerjakan. Mujizat, perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di balik itu semua. Nah Bapak Ibu, mungkin hari ini setiap kita sedang merindukan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap pribadi kita. Kita sedang memegang janji Tuhan. Mungkin apa? Pemulihan keluarga Bapak Ibu. Mungkin janji tentang berkat dan ekonomi. Mungkin apa yang kita rindukan, mungkin apa yang kita harapkan. Mungkin janji di masa depan. Tetapi gini, mungkin apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan itu yang terjadi yaitu kebalikannya. Yang saya katakan semuanya itu tampaknya mati. Tampaknya kok enggak kelihatan ya mana sih janji Tuhan itu, dan kita mungkin mulai berbisik, Tuhan Engkau mulai bohong ya sama aku. Kok janjimu tidak tergenapi? Kok janjimu tidak ada? Nah hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini tentang Tuhan mengingatkan kita. Kita percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, Dia sanggup. Dia Allah yang sanggup menghidupkannya kembali. Nah jangan sampai gini Bapak Ibu, kita kubur janji Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan mungkin tidak terjadi, belum terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita kuburkan itu, kita buang janji itu. Tetapi gini Bapak Ibu, mari kita semua, kita bawa janji itu yang mungkin mati kembali ke hadirat Tuhan. Bawa itu ke dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya gini, di tangannya kematian hanyalah gini, awal sebuah kebangkitan. Nah, ingat pesan Tuhannya, bahwa apapun yang sudah mati dalam kehidupan umat Tuhan, ketika perkara itu kita bawa di hadirat Tuhan, maka Tuhan gini mampu membangkitannya kembali. Amin Bapak Ibu, kita percaya Tuhan sanggup membangkitkan. Tuhan sanggup menghidupkan apa yang sudah mati bagi manusia. Nah cuman kembali gini, keputusannya kembali pada pribadi kita masing-masing. Sebenarnya Tuhan sangat mudah untuk membangkitkan, Tuhan sangat mudah untuk menghidupkan, cuman ada bagian kita yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita harus terlibat aktif. Untuk apa? Untuk menjaga iman kita, dan janji Tuhan itu harus kita hidupi setiap saat. Nah kalau kita lihat di dalam peristiwa perempuan Sunem ini, meskipun gini, dia tidak meminta awalnya begitu janji itu diberikan kepada dia. Tetapi kemudian apa? Anak itu mati kan di pangkuannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-21 sampai yang ke-37, kalau Bapak Ibu lihat, setelah kematian anaknya itu,
apa yang dia lakukan, apa yang perempuan itu katakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-21 sampai yang ke-37. Ternyata tidak ada kata-kata atau ia tidak menolak untuk membiarkan janji itu terkubur begitu saja. Nah, saya akan masuk ke subpoin Bapak Ibu. Ada 4 keterlibatan aktif orang percaya. Yang A, yaitu membawa kematian, tanda kutip, itu ke hadirat Tuhan, bukan ke dunia. Nah, inilah yang dilakukan perempuan Sunem ini. Dia tidak histeris, dia tidak teriak-teriak, dia tidak membuat kegaduhan-kegaduhan di lingkungan rumahnya, dan dia tidak pergi mungkin mengeluh atau apa. Tetapi apa yang dilakukan perempuan Sunem ini di ayat yang 21 dikatakan apa? Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Nah, ia mengangkat jenazah daripada anaknya, meletakkan di atas tempat tidur abdi Allah itu. Nabi Elisa. Nah, tempat tidur itu bisa dilambangkan gini Bapak Ibu. Mezbah atau hadirat Tuhan. Nah, bagi orang Israel pada waktu itu bicara tentang kamar loteng dan tempat tidur nabi adalah pusat manifestasi kuasa Allah. Itu bicara tentang tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Mungkin di saat itu ketika janji itu mungkin dikatakan tampaknya mati. Tampaknya itu suatu masalah. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ketika ini hal terjadi mungkin dalam kehidupan kita, saat janji Allah itu tidak terjadi. Belum terjadi ya. Belum terjadi yang tampaknya mati. Mungkin kita akan mengeluh Bapak Ibu. Kita akan bawa keluhan itu mungkin ke media sosial. Mungkin kita akan mengadu, kita mengeluh kepada dunia ini. Kenapa ya kok janji Allah kok belum terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ternyata keterlibatan kita dalam hal itu sangat penting. Kita meletakkan mungkin kepanikan kita meletakkan mungkin apa yang menjadi keraguan-raguan kita di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita intim dengannya, kita tutup pintu, kita bergumul dengan Dia, kita bersekutu dengan Dia. Nah, itu yang A Bapak Ibu. Membawa kematian itu, apa yang menjadi kematian kita itu mungkin, itu ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Lalu yang B, keterlibatan aktif yang B gini bagi orang percaya, yaitu mendeklarasikan perkataan iman di tengah air mata. Ada perkataan iman yang harus kita perkatakan. Ada perkataan iman yang harus kita ucapkan. Nah, kalau kita lihat dalam peristiwa ini di ayat yang ke-26, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Ketika dalam perjalanannya mencari Elisa, lalu kan Gehazi menyongsongnya. Dan dia bertanya kepada perempuan ini, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Kemarin Bapak Gembala juga sudah jelaskan ini. Nah, tindakan perempuan Sunem ini, dia menjawab apa? Selamat. Yang dalam bahasa Inggris yaitu it is well.
Atau dalam bahasa Ibrani, shalom. Kemarin sudah dibahas oleh Bapak Gembala. Nah, secara mata jasmani, mungkin secara mata jasmani anak ini dalam keadaan mati. Tetapi mulut dari perempuan ini, kalau kita perhatikan, dia tidak mengucapkan kata kematian, tetapi ia melepaskan perkataan iman dan dia berkata, selamat, shalom. Nah, keterlibatan dalam setiap kita ternyata gini, apapun yang sedang kita alami, kematian apapun yang sedang kita alami, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan itu dalam setiap hidup kita. Mungkin di dalam situasi yang sulit. Mungkin di saat kita mengalami kegagalan. Mungkin di saat kita mengalami keputusasaan. Itu udah kayaknya gak mungkin. Sudah mati, sudah berlalu. Tapi kita perkataan gini, deklarasikan firman Tuhan. Bahwa keluargaku mungkin dipulihkan. Keluargaku dipulihkan. Tuhan sanggup mencukupkan. Atau Tuhan sedang memberikan jalan keluar. Nah, melalui peristiwa ini saya ingat Bapak Ibu, saya mau berikan kesaksian. Saya ingat pada waktu itu anak kami Shalom ya. Tepatnya mungkin ketika umur 4 atau 3 tahun, kurang lebih umur segitu ya. Nah, ketika saya latihan hari Jumat tepatnya, selama 1 hari itu Shalom sedang gak enak badan, dia demam. Nah, ketika saya pulang jam 8, setengah 9 kurang lebih sampai di rumah, Fani dan Shalom sedang nonton TV kan. Ketika saya buka gerbang, saya masuk mobil, tiba-tiba ada teriakan dari dalam. Fani teriak, Shalom, Shalom. Saya langsung taruh mobil, saya langsung naik ke atas. Ternyata keadaan Shalom waktu itu sedang kejang. Karena mungkin panasnya sampai tinggi, mungkin 40 sekian lah. Panas dan dia kejang. Lalu kami gendong Shalom dari lantai atas ke bawah. Kami langsung hendak membawa Shalom waktu itu masuk mobil dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi ketika kami mulai memasukkan anak ini ke dalam mobil, kami perhatikan anak ini napasnya udah tersengal-sengal. Sepertinya napasnya udah sulit sekali. Lalu saya putuskan gini, bawa keluar anak. Dibaringkan di kasur waktu itu kan. Nah, ketika dibaringkan ke kasur, kami mulai panik. Fani, saya dan papa panik waktu itu kan. Lalu Fani telepon Bapak Gembala, minta dukungan doa bagaimana ini. Lalu satu hal ketika kejadian waktu itu, saya dalam hati, Tuhan tolong anak saya gitu kan. Nah, ketika itu dalam hati cuma Tuhan katakan gini, ketika saya lihat anak ini kan ngos-ngosan gitu kan, udah nggak bisa napas gitu, mukanya udah biru, muka biru, bibir biru. Tetapi dalam hati saya berlutut di pembaringan kasur gitu kan. Saya berlutut dan saya dapatkan sesuatu. Tuhan katakan ini simple. Buat napas buatan. Simple banget. Buat napas buatan. Saya mikir gimana buat napas buatan. Saya udah gak pikir panjang. Waktu itu si Shalom udah biru. Ini udah bibirnya udah abu-abu lah gitulah. Saya langsung apa yang Tuhan taruhkan. Saya langsung PCR. Tiup mulut itu. Gak tahu caranya gimana, pokoknya tiup. Tuhan pimpin tiup dan akhirnya puji Tuhan. Si bibir mulai kembali memerah. Napasnya mulai kembali normal. Dan waktu saat itu langsung saya bawa ke mobil, langsung bawa ke rumah sakit. Dan saat itu Bapak Gembala juga mendampingi, bantu doa. Nah, melalui kesaksian ini ternyata perlu sekali di saat keadaan genting sekalipun kita harus tetap terkoneksi, kita harus tetap bertanya. Di samping kita bertanya kepada pembina rohani kita, tapi
terlebih dahulu yang penting yang harus kita lakukan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan melalui kejadian ini apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Itu sangat penting Bapak Ibu. Kita perlu perkataan daripada firman Tuhan. Perkataan daripada Tuhan itu sendiri. Nah yang ke C Bapak Ibu. Keterlibatan apa yang harus kita lakukan? Yang C yaitu berlari mengejar sumber janji. Berlari kepada sumber janji itu, mengejar kepada sumber janji. Bukan berdiam diri. Nah perempuan Sunem ini dia tidak pasif. Ia tidak duduk meratapi jenazah anaknya mungkin sambil menunggu keajaiban terjadi kepada anak itu jatuh dari langit. Suatu terjadi, tetapi yang kita lakukan tindakan perempuan Sunem ini dia dikatakan apa? Ia segera meminta keledai dan pelayan lalu berlari secepat-cepatnya menuju Gunung Karmel. Nah kalau kita perhatikan di dalam ayat 22 sampai yang ke-25, saya akan baca ayat yang ke-22 saja. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor kelembu betina. Aku mau pergi dengan segera. Di sana ada kata segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Nah, di sini yang harus kita pahami gini Bapak Ibu. Kita harus kita pahami bersama ya tentang perempuan ini. Dia kan berlari mengejar Nabi Elisa ke Gunung Karmel. Nah, dia bukan sedang mengejar sosok manusia bernama Elisa. Nah, kalau kita perhatikan di zaman perjanjian lama ya, Elisa, Nabi Elisa itu adalah representatif fisik dari kehadiran Tuhan atau tahta Tuhan. Nah, kenapa? Karena tirai bait suci belum terbelah kok di dalam perjanjian baru. Di zaman sekarang ya kan ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam setiap orang percaya. Tetapi pada zaman dulu cara perempuan ini menghampiri tahta daripada karunia Allah. Yaitu dengan apa? Mencari abdi Allah. Dia datang kepada abdi Allah yang diurapinya. Jadi gini, yang dikejar itu bukan figur daripada manusia itu sendiri, Elisa. Tetapi gini, melainkan pribadi Allah yang hidup di nabi tersebut. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat ke-26, di sana dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Nah, keterlibatan kita itu sangat penting. Kita harus melangkah mendekat kepada Tuhan. Nah, yang D Bapak Ibu. Yang D yaitu memeluk kaki Tuhan dan menolak untuk melepaskannya. Ini yang harus kita lakukan, bagian kita. Kalau kita perhatikan ketika perempuan itu sampai di Gunung Karmel dan bertemu dengan Elisa, apa yang dia lakukan? Di ayat yang ke-27 dan 30. Ayat yang 27, dan sesudah ia sampai gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal itu daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Kita loncat ayat 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalanlah mengikuti perempuan itu. Nah, poinnya di sini. Lalu bangunlah Elisa dan berjalanlah mengikuti perempuan itu. Nah, tindakan perempuan Sunem ini, ia menuntut gini, kehadiran sang nabi atau representatif Tuhan itu secara langsung di rumahnya. Dia memegang erat
perantara Tuhan ini. Supaya apa? Dia datang ke rumahnya. Intinya gini, saya mau engkau yang hadir langsung dalam rumahku. Nah bagian kita gini Bapak Ibu, sebagai kita orang-orang percaya. Bicara tentang memeluk erat itu bukan hanya sekedar memeluk. Tetapi memeluk erat di dalam doa-doa kita itu adalah bicara tentang kesungguhan yang penuh. Kesungguhan yang penuh, iman yang gigih, penyerahan secara totalitas kita kepada Tuhan. Nah, seperti ini kan Yakub ketika ia bergulat dengan Allah dan dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Itu ada Kejadian 32 ayat yang ke-26. Nah, Bapak Ibu, memegang erat itu jangan sampai gini, kita melepaskan Tuhan. Tetapi sampai kita mengalami Tuhan itu sendiri. Kita sampai mengalami Tuhan menyatakan apa nih dalam hidup saya. Ada perkataan apa nih yang mau Tuhan sampaikan sampai kita gini mengalami pemulihan. Mengalami janji-janjinya Tuhan terjadi dalam setiap kita. Nah mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Apapun itu yang ada di dalam setiap hidup kita. Artinya gini, jangan menyerah. Jangan kubur janji itu. Ambil dan pegang janji itu dan kita bawa kembali ke dalam hadirat Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup membangkitkan, Dia sanggup menghidupkan kembali setiap janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.